dan bagaimana kabar Anda seluruh mahasiswa dan mahasiswi Poltekkes Samarinda. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bahagia. Dan hari ini kita melaksanakan perkuliahan melalui via online, di mana perkuliahan online ini juga menjadi salah satu kemudahan yang diakses oleh Poltekkes Samarinda, seperti itu. Kita hari ini akan memasuki satu tema yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu dengan pertemuan sebelumnya secara offline, nah hari ini saya ingin membahas sesuai dengan panduan RPS kita, yaitu tentang tujuan taat hukum Tuhan dan fungsi Islam, dan tentunya hukum profetik, ya, dalam kehidupan kita semuanya, kawan-kawan semuanya. Kalau kita bicara tentang hukum, apa menurut Anda tentang hukum ataupun panduan tentang nilai-nilai norma yang ada di kehidupan kita? Ada berapa model hukum yang ada dalam kehidupan kita menurut Anda, kawan-kawan semuanya? Nah, hari ini saya akan memasuki satu tahapan, yaitu kenapa kita harus taat terhadap hukum dan apa tujuan sebenarnya yang menjadikan kita harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia maupun nilai-nilai kebudayaan, seperti itu. Kita pahami dulu, kawan-kawan sekalian, yaitu mengenai pengertian taat sendiri, ya. Pengertian dari taat ini apa sesungguhnya? Yaitu adalah patuh terhadap aturan perundang-undangan, ketetapan dari pemerintah pemimpin yang dianggap berlaku untuk orang banyak. Itu kalau taat terhadap hukum secara umum, seperti itu, ya. Dimana kita juga tentu memahami hukum yang ada di Indonesia. Anda juga sebagai calon perawat-perawat hebat tentu mengetahui tentang norma-norma dan nilai-nilai hukum yang Anda harus taati sampai saat ini dan hingga sampai saat kapanpun. Lalu ada hukum yang kedua, kita akan bahas, yaitu tentang hukum secara Islam, ya, atau keagamaan secara menyeluruh, di mana melaksanakan segala perintahnya. Kalau dalam Islam seperti itu, ya, melaksanakan segala perintahnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran atau kitab suci, seperti itu, dan juga serta keputusan-keputusan ataupun ijma para ulama yang tentu kita harus jalani dengan secara sabar dan juga dengan secara ikhlas, dan juga itu merupakan referensi dari nilai-nilai ketakwaan. Lalu bagaimana dalam sudut pandang agama secara lain, yaitu adalah di mana Anda mengakui dan tentu menjalankan segala perintah dari setiap apa yang menjadi perintah dari ajaran agama kita. Lalu kita juga jangan melanggar dari nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dilarang oleh agama kita, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan taat terhadap hukum. Nah, maka kawan-kawan, sesungguhnya dalam setiap ajaran agama kita itu memahami berbagai macam hukum-hukum yang digambarkan oleh nilai-nilai ketuhanan ataupun hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, seperti itu. Dimana kalau dalam Islam itu dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Siapa itu ulil amri? Ulil amri itu adalah pemimpin yang harus kita taati, dan ini diperintahkan langsung oleh Tuhan terhadap kita. Ya, kemudian jika kamu beriman kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, ya, di mana Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jadi ketika kita memiliki pemimpin itu yang bertentangan, berlainan yang cukup signifikan, yang berlainan terhadap nilai-nilai akidah kita, maka kita kembalikan nilai itu terhadap nilai-nilai keagamaan kita masing-masing, ya. Dan tentu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah yang lebih utama, seperti itu. Maka ingat, perintah dan pertama kali itu adalah kita mentaati dulu apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam ini anti kepemimpinan terhadap pemerintah, tentu tidak. Kita adalah mengawali nilai-nilai kepemimpinan itu diawali dari kepemimpinan bangsa Indonesia ini sendiri. Ya, begitupun Anda, kawan-kawan sesungguhnya, di mana kita harus mengedepankan dulu kepentingan ataupun nilai-nilai atau hukum-hukum yang ada di Indonesia. Akan tetapi apabila hukum tersebut berlainan, ya, lalu juga hukum tersebut bertentangan terhadap nilai-nilai keagamaan, maka kita kembali terhadap nilai-nilai akidah kita, nilai-nilai keimanan kita, dan nilai-nilai keagamaan
kita, kawan-kawan, seperti itu. Lalu bagaimana profetik ini sesungguhnya? Nah, mungkin ini satu kalimat yang baru pertama kali Anda dengar, seperti itu ya. Apa sih pengertian profetik agama dalam tata hukum itu sendiri? Ya, Anda tentu ingin mengetahui hal ini. Yang pertama adalah sesungguhnya hal-hal yang digambarkan dan dinyatakan oleh agama melalui hal yang dicontohkan juga oleh nabi kita. Ya, itu adalah contoh di mana hukum profetik dalam keagamaan kita. Yang kedua, agama yang diajarkan atau dicontohkan oleh para nabi atau rasul, seperti itu. Dan yang ketiga, contoh atau teladan yang telah digariskan atau dicontohkan oleh agama, seperti itu. Nah, begitu kawan-kawan. Tentu kita harus mengedepankan dulu nilai-nilai keagamaan kita, keyakinan kita, seperti itu. Itu merupakan nilai taat terhadap profetik dalam keagamaan kita. Bisa dipahami kira-kira sampai sini? Ya, dimana kita itu harus menggambarkan ataupun kalau di sini jelaskan hal-hal yang digambarkan dan dinyatakan oleh agama, ya, sudah digambarkan oleh agama, lalu dicontohkan pula oleh nabi, lalu kita jalankan dengan baik, seperti itu. Maka itu salah satu bukti nyata dari profetik taat terhadap tata hukum dari Tuhan. Lalu kawan-kawan sekalian, kita masuk kepada hal yang selanjutnya, itu adalah dalam mengatasi krisis kebudayaan dan kemanusiaan saat ini, seperti apa sih dan bagaimana sih langkah Anda seperti itu? Apakah Anda sudah mengalami bahwa di dunia ini, ya, akhir-akhir ini orang sangat lancar di media sosial tapi kurang dalam bermasyarakat secara nyata dan secara utuh, dan ini yang menjadi kekhawatiran kita. Jangan sampai ya kita itu eksis di dunia maya tapi nothing di dunia nyata, seperti itu. Kita harus juga eksis secara utuh menjadi orang yang bermanfaat di dunia nyata. Makanya Anda sebagai calon perawat nanti itu bisa menjadi orang yang berkomunikasi dengan baik kepada siapapun, kepada pasienkah dia, kepada dokterkah dia, sehingga nanti itu akan menjadikan nilai-nilai kemasyarakatan yang sangat baik, nilai-nilai komunikasi yang sangat baik. Kawan-kawan sekalian, ya. Di sini saya akan menjelaskan dalam mengatasi krisis kebudayaan dan kemanusiaan, maka saya akan menjelaskan dan mengubah fenomena sosial masyarakat yang salah atau kurang baik. Banyak seperti apa contoh-contoh yang kurang baik di masyarakat seperti yang ada saat ini. Pertama, dalam ideologisasi yang tidak sehat dan merugikan. Ideologi yang tentu tidak sehat dan merugikan. Pendapat-pendapat yang tentu tidak sehat dan merugikan. Maaf ya, banyak kasus-kasus nilai-nilai kemanusiaan yang hari ini juga terpaksa kita sayangkan, yaitu adanya korupsi di mana-mana, padahal itu adalah misalnya dana kesehatan, seperti itu. Sehingga itu sudah tidak lagi memanusiakan yang namanya manusia. Yang kedua, dalam keimanan dan kebebasan yang nyaris menabrak rambu hukum atau norma serta nilai demi keuntungan, ya, maka kita menabrak nilai-nilai, ya, yang tentu itu melanggar rambu-rambu hukum yang ada di kehidupan kita. Misal dalam dunia kesehatan, Anda mengetahui bahwa misal memang obat itu ada beberapa perbandingan segi obat misalnya, atau cara pelayanan seperti itu ya, dimana mau tidak mau kita akan melakukan hal yang tidak baik seperti itu demi mendapatkan meraup keuntungan yang cukup tinggi gitu. Misal pasien itu tidak sakit apa-apa, misalnya ada sakit yang ya kita katakan itu dikatakan misalnya persentasi 50%, lalu Anda lebihkan 100%, harus biaya sekian dan bahkan memberatkan pasien, maka ini salah satu yang menabrak rambu-rambu hukum, seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Lalu juga dalam reduksionisme itu juga hal yang tentu sangat harus kita hindari dalam menggabungkan semua pola pikir, dan juga dalam materialisme, pamer, glamor itu jangan sampai. Artinya nilai-nilai bermewah-mewahan yang terlalu berlebihan ini jangan sampai ada, seperti itu. Maaf ya, seorang perawat itu menyenangkan, menyejukkan, tawadu dia, senyumnya dia menenangkan. Itu sesungguhnya yang tentu kita harapkan. Jangan sampai justru orang ketika melihat sosok perawat itu adalah sesuatu yang menjengkelkan. Justru ketika kita melihat seorang perawat itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, kawan-kawan, ya. Lalu juga dalam ekologi atau lingkungan, bagaimana kita mampu beradaptasi dengan lingkungan kita. Bisa saja nanti Anda akan berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, seperti itu. Bagaimana Anda membawa manfaat, bagaimana Anda beradaptasi, itu juga menjadi hal yang penting.
lalu juga dalam kultur atau kebudayaan dan peradaban. Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda itu dilakukan pada kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang berbeda seperti itu. Tidak bisa dipaksakan, kawan-kawan. Kebudayaan itu adalah adat istiadat kebiasaan yang berlaku. Misalnya Anda KKN atau Anda praktek, atau misalnya Anda magang di satu buah rumah sakit yang kebudayaan rumah sakit itu sudah berlaku norma A. Lalu Anda paksakan kebiasaan-kebiasaan B dan C di sana, itu akan sulit karena itu menjadi satu kebiasaan. Maka nanti akan ada jadi frontal. Maka itulah adaptasi itu dibutuhkan seperti itu. Pak, bagaimana seandainya saya tidak suka dengan kegiatan tersebut? Ya, maka kita berikan penolakan yang cukup baik seperti itu. Jangan kasar, bahkan membenci. Karena seorang perawat yang baik itu, kawan-kawan, sesungguhnya adalah dia yang mampu membahasakan sesuatu yang nampak menyeramkan, nampak berat, itu menjadi sesuatu yang ringan dan mudah untuk dijalankan, kawan-kawan sekalian, ya. Seperti itu. Maka kita harus menjadikan proses kehidupan kita ini menjadi kehidupan kepribadian yang lebih baik. Ingat, kawan-kawan, kita memiliki beberapa hal tentang nilai-nilai taat terhadap hukum, ya, hukum di Indonesia, hukum keagamaan, dan jangan Anda lupakan bahwa kita punya hukum adat kebudayaan yang itu juga memang tidak tertulis, tidak tersurat, namun dia tersirat dalam kehidupan. Lalu, kawan-kawan sekalian, maka apa yang bisa kita tarik dari satu buah kesimpulan tentang tujuan profetik ini dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah mendorong seseorang itu berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum. Ingat, Anda manusia, kita punya hukum dalam kehidupan kita, ya, dimana juga kita harus taat terhadap perundang-undangan yang sah. Seperti itu, kawan-kawan kalian. Jangan sampai kita melanggar gitu, ya. Jangan sampai seakan-akan ketika maaf ya, misal saja di perjalanan gitu, oh nggak ada polisi, kita lewat saja. Ingat, kalau Anda berperilaku seperti itu, berarti yang saya pertanyakan adalah di mana keimanan yang ada di dada Anda gitu. Di mana akal sehat yang Tuhan titipkan di kepala Anda seperti itu. Di mana nilai-nilai humanisme yang ada dalam diri Anda. Ya, sudahkah berlaku dengan baik? Sudahkah berjalan dengan baik? Ini hukum profetik yang saya maksudkan tadi. Ya, maka kita harus berperilaku dan berbuat dengan sesuai aturan yang ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mendorong seseorang itu berperilaku yang baik, ya, dengan mentauladani kepribadian. Kalau di Muslim itu adalah Rasulullah Muhammad SAW agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Maka Nabi itu dijadikan sebagai role model kehidupan kita, ya, dijadikan tutorial dalam kehidupan kita, sehingga Nabi itu bisa menjadi contoh. Anda tidak perlu cari tutorial yang lain untuk menjadikan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Maka Nabi itu bisa dijadikan contoh yang luar biasa, ya. Begitupun silakan agama yang lain Anda taati dan keyakinan yang baik. Saya yakini satu hal, bahwa agama apapun yang ada di Indonesia ini itu pasti mengarah kepada nilai-nilai hal yang baik seperti itu. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita itu mengarah kepada nilai-nilai yang tidak baik. Maka inilah yang menjadi nilai, ya, contoh, teladan. Lalu dalam kehidupan hari ini, misal suatu saat nanti Anda bekerja dalam satu buah instansi rumah sakit, keperawatan misalnya, mungkin lingkungan kurang mendukung untuk melakukan hal-hal yang baik, maka Anda lah menjadi pelopor hal yang baik. Jangan menunggu orang lain untuk berbuat baik, tapi mulailah dari diri kita sendiri untuk berbuat baik. Ya, jangan menunggu orang lain, tapi mulailah dari diri kita untuk berbuat baik, maka orang lain akan menjadikan Anda sebagai contoh yang baik dalam kehidupan dia, sehingga menularkan nilai-nilai kebaikan itu bisa menjadi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, mengeluarkan manusia dari miopik atau primordial, ya, dan formalisme sempit yang akan melahirkan konflik sosial politik dan menjurus kepada perpecahan. Maksudnya adalah kita tidak boleh membenturkan hal-hal yang memang tidak perlu dibenturkan seperti itu. Misalnya ada hukum agama lalu hukum budaya seperti itu. Ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Ingat, Anda memiliki keyakinan masing-masing gitu. Atau misalnya perbedaan paham dalam nilai-nilai keagamaan tidak bisa dipaksakan. Saya kasih contoh. Misal ada seorang perawat Nasrani gitu. Ada juga seorang Muslim atau sesama Muslim seperti itu. Pasien ini tidak mau disentuh oleh lain muhrimnya gitu. Ya, tidak mau disentuh oleh pasien yang lain muhrimnya. Lalu bagaimana, sedangkan ini sudah sangat kritis dan sebagainya. Maka sebisa mungkin dulu kita memaksimalkan terlebih dahulu untuk menuruti dulu apa yang kata pasien ini. Pak, ini dalam kondisi seperti ini tidak ada lagi misalnya
perawat Bapak harus selamatkan dan lain sebagainya Pak gitu. Saya yakin ini demi kebaikan Bapak seperti itu. Maka dengan paham komunikasi yang baik dari pasien, dari perawat yang juga ramah, santun dan beradab baik, maka semua pasti akan clear. Nggak perlu disampaikan terlalu fanatik banget sih agamanya, jangan sampai nanti kalau mati saya nggak tahu ya, bukan begitu kawan-kawan gitu. Ya, maka kita berikan komunikasi yang baik, yang memahamkan dan yang menyenangkan. Jadi, Anda adalah seorang perawat yang harus taat hukum, tahu nilai-nilai keagamaan, tahu norma-norma dalam kehidupan. Seperti itu. Jangan sampai melanggar nilai-nilai kehidupan dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh negara, keagamaan, ataupun adat nilai budaya istiadat kita semuanya. Ketika ini Anda jalankan dengan baik, sesuai dengan langkah dan jalannya, maka insya Allah ya, Anda akan menjadi orang yang sangat dikenang baik. Anda akan menjadi orang yang bermanfaat. Di mata Tuhan juga Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Di mata manusia juga Anda akan menjadi orang yang ramah dan sangat dikenang, seperti itu. Maka menjadilah pribadi yang taat hukum, supaya Anda bisa menjadi pribadi yang lebih bermoral, pribadi yang tentunya memiliki norma dan prinsip dalam kehidupan kita semua. Semoga Anda bisa menjadi perawat-perawat yang hebat, dan juga Anda ke depannya nanti akan menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi perawat yang berbeda dibanding perawat yang lain. Apa? Perawat yang tidak hanya mengandalkan nilai-nilai kognitif, tapi juga memiliki hati dan kepribadian yang selalu berpikir positif, kawan-kawan semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya.